Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu, yang terletak di Kebumen, Jawa Tengah, merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia, berdiri sejak tahun 1475. Pendirinya adalah Syekh Abdul Kahfi Al-Hasani, seorang ulama asal Hadramaut, Yaman. Elaborasi, pendiri, Ponpes Al-Kahfi didirikan oleh Syekh Abdul Kahfi Al-Hasani, seorang tokoh ulama dari Hadramaut, Yaman. Tahun berdiri, Ponpes ini berdiri pada 4 Januari tahun 1475 yang bertepatan dengan 25 Syaban 879 hari. Peninggalan, Ponpes ini memiliki banyak peninggalan historis, termasuk Masjid Al-Kahfi yang sudah masuk daftar cagar budaya. Metode pembelajaran, Ponpes Al-Kahfi mempertahankan metode pembelajaran klasik seperti sorogan dan bandongan, serta mengajarkan kitab-kitab agama. Perkembangan, Ponpes ini terus berkesinambungan dengan perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan sistem pengajaran salafiyah. Peran, Ponpes Al-Kahfi memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah pesisir selatan Jawa Tengah. Pondok Pesantren Luhur, Dondong yang terletak di Semarang didirikan oleh Kiai Syafi'i Pijoro Negoro pada tahun ke-1609. Ia juga seorang pejuang Kerajaan Mataram. Pesantren ini terletak di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Elaborasi, pendirian, Pondok Pesantren Luhur Dondong berdiri pada tahun 1609 yaitu pada masa Sultan Agung. Pendiri, Kiai Syafi'i Pijoro Negoro, seorang pejuang Kerajaan Mataram, mendirikan pesantren ini. Lokasi, pesantren ini berada di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Sejarah, pesantren ini memiliki sejarah yang panjang, dengan beberapa fakta menarik seperti pernah menjadi markas gerilyawan pasukan Pangeran Diponegoro dan markas BKR atau TKR pada tahun ke-1949. Perkembangan, sejarah pesantren ini menunjukkan bagaimana pesantren berkembang dari sebuah tempat belajar agama menjadi sebuah lembaga pendidikan yang juga berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon didirikan pada tahun 1715 oleh KH Hasanuddin bin Abdul Latif yang dikenal sebagai Ki Jatira. Pondok pesantren ini awalnya merupakan tempat sederhana untuk belajar agama Islam. Ki Jatira, yang juga seorang pejuang, membangun pesantren ini di Pedukuhan Babakan, Cirebon. Perkembangan dan perjuangan. Pendiri, KH Hasanuddin bin Abdul Latif Ki Jatira. Tahun didirikan, ke-1715. Lokasi awal, Pedukuhan Babakan, Cirebon. Perjuangan, pesantren Babakan Ciwaringin, juga menjadi pusat perjuangan melawan penjajah Belanda. Perubahan, setelah Ki Jatira wafat, pesantren ini terus berkembang dan mengalami beberapa perubahan, termasuk pendirian Pondok Pesantren Salafi Babakan oleh KH Syarozzi pada tahun ke-1966. Kiai yang memimpin, KH Amin Sepuh bin KH Irsyad 1916 dan KH Sanusi 1922 yang merupakan saudara ipar KH Amin Sepuh. Perjuangan kontinuitas, Kiai Nawawi, menantu Ki Jatira, ditunjuk untuk melanjutkan perjuangan Ki Jatira setelah wafatnya. Pondok Pesantren Sidogiri didirikan pada tahun 1718 atau 1745. Terdapat dua versi mengenai tahun pendiriannya, namun versi 1745 lebih banyak digunakan sebagai dasar peringatan, melad dan ikhtibar. Pondok Pesantren Sidogiri didirikan oleh Said Sulaiman dengan bantuan Kiai Aminullah. Elaborasi, versi 1718, berdasarkan catatan Pancawarga tahun 1963. Pondok Pesantren Sidogiri didirikan pada tahun ke-1718, versi 1745. Dalam surat bertahun 1971, Pondok Pesantren Sidogiri memperingati milad ke-226, yang mengindikasikan pendiriannya pada tahun ke-1745. Penandatangan, catatan Pancawarga tahun 1963, ditandatangani oleh KH Nur Hasan Nawawi, KH Khalil Nawawi, dan Kasadolah Nawawi. Pendiri, Said Sulaiman didampingi oleh Kiai Aminullah dalam pendirian Pondok Pesantren Sidogiri. Pondok Pesantren Miftahul Huda yang terletak di Nganti, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam perkembangan pendidikan dan keagamaan di wilayah tersebut. Pondok Pesantren Miftahul Huda dirintis oleh seorang tokoh agama, KH Hasan Munadi, pada tahun ke-1768. Elaborasi, pendiri dan sejarah awal. Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading yang terletak di Malang, didirikan oleh KH Hasan Munadi pada tahun ke-1768. Generasi pengasuh, Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading telah mengalami beberapa generasi pengasuh, termasuk KH Ismail 1858 dan KH Muhammad Yahya 1971. Pentingnya Pondok Gading. Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading dianggap sebagai salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Timur, bahkan mungkin di Indonesia. Perkembangan pesantren. Seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading telah mengalami perkembangan, termasuk didirikannya sekolah menengah atas Islam ACMIE dan Rodlatul Atfal Rah. Peran dalam pendidikan dan keagamaan. Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading memainkan peran penting dalam pendidikan dan keagamaan, khususnya di wilayah Nganti, Bojonegoro. Sejarah Pondok Pesantren Komarudin. Komarudin.com. Sejarah Pondok Pesantren Komarudin. Pondok Pesantren Komarudin Sampurnan Bungah didirikan oleh Kiai Komarudin. Bagaimana dan mengapakah Komarudin mendirikan Pondok Pesantren di Sampurnan Bungah? Pada awalnya beliau mendirikan pesantren di Desa Kanugrahan dekat Pringgoboyo, Kecamatan Menduran, Kabupaten Lamongan. Pesantren yang didirikan itu diberi nama Pesantren Kanugrahan. Tahun berdirinya pesantren itu ditandai dengan Candra Sengkala, Rupo Sariro Warnaning Jilma, 1681 S 1753 M. Dalam waktu singkat, pesantren Kanugrahan sudah dikenal di daerah sekitarnya. Jumlah santrinya mencapai sekitar 300 orang. Jumlah yang sangat besar ukuran waktu itu. Beberapa tahun kemudian,
Kiai Komarudin ingin pergi ke Gresik. Tujuannya adalah untuk menemui santrinya Tirtorejo, keturunan Kanjeng Sunan Giri, yang kala itu telah menduduki jabatan sebagai tumenggung di Gresik. Awal mula pendirian Pondok Pesantren Al-Khoyrot Malang dapat ditelusuri dalam rekam jejak sejarahnya yang penuh dinamika. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah bahwa dengan niat yang tulus dan reputasi yang baik, seseorang akan dapat mendirikan pesantren, walaupun dengan tanpa modal duniawi yang cukup. Sejarah Ponpes mendapat tanah hibah untuk pesantren. Pada awal tahun 1960-an, seorang dermawan bernama Haja Siti Rukoyah asal Desa Bulupitu, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang datang ke Kiai Syuhud Zayadi yang waktu itu masih muda dan baru beberapa tahun menikah dengan Nyai Haja Masluhah Muzaki. Maksud kedatangan Haja Siti Rukoyah adalah untuk menawarkan sebidang tanah untuk keperluan pendirian pesantren. Haja Rukoyah memberi tawaran untuk memilih salah satu area tanah yang berlokasi di 3 tempat, yaitu di Desa Bulupitu, Desa Karangsuko, dan Desa Jogosalam yang ketiga-tiganya saat itu ikut Kecamatan Gondang Legi, Malang. Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar yang berlokasi di Pamekasan, Jawa Timur, didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishak sekitar tahun 1787 m. 1204 hari. Awalnya, pondok pesantren ini hanyalah sebuah langgar atau musyola kecil, yang kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam yang besar. Kiai Isbat dikenal sebagai ulama harismatik dan zuhud yang memiliki peran penting dalam pembentukan dan perkembangan pondok pesantren ini. Elaborasi, pendiri, dan awal mula, Kiai Isbat bin Ishak, seorang ulama harismatik dari Pulau Madura, mendirikan pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar sekitar tahun 1787 m. 1204 hari. Awalnya, pondok pesantren ini hanya berupa langgar musyola kecil. Perkembangan, pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar kemudian berkembang pesat, menjadi salah satu pondok pesantren tertua dan terbesar di Indonesia. Kiai Isbat dikenal sebagai ulama yang zuhud, dan berwawasan luas. Beliau memiliki peran penting dalam pengembangan pondok pesantren ini dan menjadi inspirasi bagi generasi penerusnya. Lokasi, pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar sekarang berkedudukan di Potoan Dajah, Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Peran dalam pendidikan Islam. Pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar memainkan peran penting dalam pendidikan Islam, baik di tingkat lokal maupun nasional. Tradisi dan keunikan. Pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar memiliki tradisi dan keunikan tersendiri, seperti kewajiban santri yang telah lulus untuk mengabdi kepada masyarakat selama 1 tahun. Stoi Duba. Pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar juga mendirikan sekolah tinggi agama Islam, Darul Ulum Banyuanyar Stoi Duba, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi di bidang agama Islam. Nasatut Sulap berdiri sejak ke-1702, sudah 321 tahun. Lembaga pendidikan ini menanamkan nilai-nilai Islam kepada santri dan masyarakat. Ponpes Nasatut Sulap sudah tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat Madura. Lembaga pendidikan yang berada di Desa Prajan, Kecamatan Camplong, itu termasuk pesantren tertua di Kabupaten Sampang. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Ponpes yang kini diasuh oleh KH Muhammad bin Wafi dan Nyai Haji Tafajriyah Tamim itu sudah berusia 321 tahun. Lembaga tersebut didirikan oleh Kiai Abd Alam pada 1702 silam dengan sebutan Panyajaan. Dalam bahasa Madura berarti tempat berharap dan berdoa. Istilah itu kemudian berkembang menjadi cikal bakal nama Desa Prajan. Sejak berdiri, banyak masyarakat yang menimba ilmu. Kemudian, ponpes tersebut dinamai Nasatut Sulap sejak diasuh oleh KH Syabrawi pada tahun ke-1932. Itulah sekilas sejarah berdirinya Ponpes Nasatut Sulap yang diceritakan Kepala Biro I Bagian Kepondokan Muh Sholeh-Hodin. Dia menuturkan, KH Syabrawi merupakan keturunan ke-7 dari Kiai Abd Alam. Pondok pesantren Jamsaran di Surakarta didirikan sekitar tahun 1750 oleh Kiai Jamsari yang diundang oleh Susuhunan Paku Buwono keempat untuk mengajar agama di keraton dan masyarakat umum. Pondok ini menjadi pusat pendidikan agama Islam dan berperan penting dalam penyebaran Islam di Surakarta. Elaborasi, pendirian Ponpes Jamsaran berdiri pada tahun 1750, beberapa tahun sebelum pecahnya kerajaan Mataram Islam. Pendiri, Kiai Jamsari, seorang ulama yang berasal dari Banyumas, diundang oleh Susuhunan Paku Buwono keempat untuk tinggal dan mengajar di Surakarta. Tujuan, pondok ini didirikan untuk mengajarkan agama Islam, ilmu tauhid, bacaan Al-Quran, dan syariat Islam kepada masyarakat umum, termasuk bangsawan dan pejabat istana. Peran, Ponpes Jamsaren, berperan penting dalam menyebarkan Islam dan menentang berbagai aliran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti animisme dan khurafat. Perkembangan, setelah Kiai Jamsari wafat, pondok ini diteruskan oleh putranya, dan kemudian dilanjutkan oleh KH Elai Daroka. Peran dalam perjuangan kemerdekaan. Ponpes Jamsaren juga menjadi saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, dengan banyak santrinya terlibat dalam perjuangan melawan penjajah. Saat ini, Pondok Jamsaren saat ini tidak hanya berupa pondok pesantren, tetapi juga sebuah yayasan yang memiliki berbagai sekolah formal, seperti TK, SD, MI, MTs, dan MA.